Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, sahabat pejuang NIP semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal P3K untuk guru kelas dan guru mata pelajaran. Pada aspek kompetensi teknis, yaitu meliputi pedagogik, penelitian tindakan kelas atau PTK, RPP, penilaian, dan juga studi kasus pada proses belajar mengajar. Mudah-mudahan dengan latihan atau simulasi soal P3K ini dapat membantu Bapak Ibu sahabat semua dalam belajarnya, dan mudah-mudahan dipermudah dalam pelaksanaan tes P3K tahun 2021 sehingga Bapak Ibu sahabat semua mendapatkan nilai tertinggi dan otomatis menjadi P3K pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja ke soal berikut ini. Soal nomor 1. Berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. A. Merencanakan. B. Melakukan eksperimen laboratorium. C. Melakukan tindakan. D. Refleksi. E. Observasi. Jawabannya A. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan jenis penelitian yang khas. Salah satu ciri khas penting pada PTK adalah adanya siklus-siklus, dan pada setiap siklus ini terdapat 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu pertama merencanakan, kemudian tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, tahapan-tahapan tersebut akan menunjang sebuah siklus PTK. Model apapun yang digunakan pada penelitian tindakan kelas, pada prinsipnya selalu menggunakan 4 tahapan tersebut, baik secara tersirat maupun secara langsung tertulis pada bagian metodologinya. Plan atau merencanakan pada sebuah penelitian tindakan kelas, peneliti yang merupakan seorang guru sudah menemukan permasalahan di dalam kelas atau pembelajarannya, maka ia dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut melalui sebuah kegiatan penelitian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah merencanakan. Soal nomor 2. Guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut di atas dalam penelitian tindakan kelas merupakan tahap A. Perencanaan. B. Tindakan. C. Refleksi. D. Observasi. E. Kolaborasi. Jawabannya C. Tahap refleksi adalah ketika guru dan kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut di atas merupakan dalam penelitian tindakan kelas. Soal nomor 3. Perbedaan pendapat dalam mengatur strategi akan menumbuhkan kemampuan siswa di bawah ini, kecuali A. Pemecahan masalah. B. Menghargai pendapat orang lain. C. Berdebat. D. Toleransi. E. Komunikasi. Jawabannya C. Penyusunan strategi tim hanya bisa dilakukan melalui kelompok. Oleh sebab itu, guru sudah otomatis menggunakan pendekatan diskusi kelompok. Pengertian diskusi kelompok adalah cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama memberikan argumentasi dan ide-ide dalam kelompok-kelompok kecil
atau kelompok besar secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang heterogen dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan teman sejawat atau peserta didik lain sebagai rekan dalam memecahkan masalah atau mendiskusikan materi-materi yang telah diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut, dan mereka dapat saling membantu dan tukar pendapat dan ide, yang pada akhirnya dapat merangsang peserta didik untuk lebih bergairah dalam belajarnya. Guru sebagai fasilitator dan pengarah, sehingga belajar akan lebih efektif. Disinilah pembelajaran afektif, seperti pemecahan masalah, menghargai pendapat orang lain, dan toleransi akan terjadi. Soal nomor 4. Menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak: A. Asosiatif, B. Afektif, C. Psikomotorik, D. Otomatisasi, E. Motorik. Jawabannya A. Tahap asosiatif ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan lambat laun gerakan semakin konsisten. Kemampuan melakukan gerakan dengan objek atau kejadian dari luar, dan juga memperbaiki kekurangan seperti perhatian tentang melakukan gerakan diri sendiri, membiarkan siswa untuk melakukan hal-hal yang baru. Hal ini juga menguntungkan dalam kemampuan untuk beradaptasi ke dalam gerakan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Soal nomor 5. Seorang guru akan menganalisis nilai dengan cara mengelompokkan hasil nilai harian peserta didik berdasarkan kompetensi dasar tiap materi ajar. Guru melakukan hal tersebut tujuan utamanya untuk A. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar untuk kenaikan kelas. B. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. C. Memperbaiki proses pembelajaran. D. Menyusun laporan kemampuan hasil belajar harian. E. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar semester. Jawabannya C. Seorang guru akan menganalisis nilai dengan cara mengelompokkan hasil nilai harian peserta didik berdasarkan kompetensi ajar tiap materi ajar. Guru melakukan hal tersebut tujuan utamanya yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Soal nomor 6. Guru meminta peserta didik untuk mengamati proses fotosintesis. Hal ini termasuk ke dalam bentuk penilaian: A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya D. Penilaian proyek adalah penilaian yang dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas. Soal nomor 7. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang diturunkan dari komponen pada silabus berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Sumber belajar. Jawabannya
C. Langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama, pengkajian silabus meliputi KI dan KD, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, perumusan indikator pencapaian KD pada KI 1 atau aspek spiritual, KI 2 aspek sosial, KI 3 aspek pengetahuan, dan KI 4 aspek keterampilan. Ketiga, materi pembelajaran dapat dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, dan lingkungan sekitar yang dikelompokkan untuk materi reguler, pengayaan, dan remedial. Keempat, penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional, berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan pendidikan, termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber lainnya. Kelima, penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya, dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 6. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran. Ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Dan 8. Menentukan media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Soal nomor 8. Ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi prinsip A. Penilaian untuk pembelajaran, B. Penilaian hasil pembelajaran, C. Evaluasi, D. Pembelajaran, E. Penilaian raport. Jawabannya A. Guru diarahkan agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang profesional dalam mengajar, sedangkan peserta didik diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajarnya dengan melibatkan mereka dalam penilaian melalui self-assessment, sehingga kualitas proses dan produk pembelajaran menjadi lebih baik. Soal nomor 9. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan, dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, E. Mentoleransi. Jawabannya C. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain. Pertama, kognitif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kedua, afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minta maaf, sikap, apresiasi, dan penyesuaian diri. Yang ketiga, psikomotorik, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dalam taksonomi Bloom, kata kerja yang merefleksikan ranah afektif adalah menerima, menanyakan, menjawab, partisipasi, dan lain-lain. Sedangkan menganalisis termasuk ke dalam ranah kognitif. Soal nomor 10. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah melakukan praktek
pada pembelajaran lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini, sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Motivasional, D. Informasional, E. Reinforcement. Jawabannya E. Reinforcement. Fungsi feedback adalah memberikan motivasi, reinforcement atau punishment dengan diperolehnya gambaran yang konkret perihal kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa, baik keunggulan ataupun kelemahannya, apalagi kalau dibandingkan dengan siswa yang memacunya lagi untuk berbuat lebih baik dari yang sudah dilakukannya. Dengan kata lain, gambaran kemampuan seorang siswa akan menjadi pendorong atau motivasi apabila guru mampu menyampaikannya dengan tepat melalui pemberian stimulus agar siswa semakin rajin berlatih. Dalam konteks pembelajaran penjas, umpan balik juga sebagai penguat atau reinforcement atas tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan siswa. Jika perilaku siswa itu sesuai dengan yang diharapkan guru, maka hal itu harus diperkuat untuk tetap dipelihara. Sebaliknya, jika perilaku siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan guru, maka harus ada hukuman atau punishment agar perilaku itu tidak terjadi dan terulang kembali. Dan perilaku itu mengarah kepada tindakan yang sesuai dengan yang diharapkan guru. Secara umum, umpan balik terbagi ke dalam dua jenis, yaitu intrinsic feedback dan extrinsic feedback. Intrinsic feedback yaitu umpan balik yang berkaitan dengan penilaian dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, dan atau perilaku yang telah dilakukannya, serta kemampuan yang telah ditunjukkannya. Misalnya, dalam melakukan tugas gerak, apakah sudah sesuai dengan yang diinstruksikan oleh guru atau sudah mampu menyelesaikannya. Yang kedua, extrinsic feedback, yaitu umpan balik yang berasal dari luar dirinya. Misalnya, koreksi dari guru PJOK atas kesalahan gerakan atau cemoohan dari rekannya karena salah mengumpan bola pada permainan sepak bola, atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca terlalu panas sehingga mengharuskan ia untuk sering beristirahat di tempat yang teduh. Intinya, umpan balik mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, informasional, kedua, motivasional, ketiga, komunikasional. Terima kasih, selamat mencoba, dan jangan lupa ikhtiar dengan belajar, berdoa dengan bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.